Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani dan seluruh siswa-siswi SMKN SPP Lampung ataupun juga seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung. Senang sekali akhirnya di episode ke-6 kali ini podcast SMK Negeri SPP Lampung kembali lagi hadir untuk memberikan informasi yang sangat menarik ataupun juga menyampaikan tema yang sangat menarik yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah bergabung ataupun sudah kita undang pada siang hari ini. Nah, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita di hari ini ada Bapak Wahyu Riza Hermawan SPD. Dia adalah BSC, yakni Brand Service Coordinator di Fifth Group Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Riza. Selamat siang, Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, tetap kalau setiap hari harus tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Oke, seperti biasanya biar pemirsa kalau misalnya saya bersanding dengan siapapun narasumbernya memang energi positifnya ngena banget nih Pak. Tersalurkan gitu, ya. Karena kalau misalnya sudah pagi-pagi energinya udah negatif seterusnya sampai sore ya Pak. Ya, benar. Oke, baik. Tentunya terima kasih sekali lagi sudah berkenan untuk memberikan pembinaan di sekolahan ini bersama dengan siswa-siswi SMKN Lampung dan juga tentunya sudah berkenan untuk berbincang-bincang sejenak ya Pak ya. Baik, dan tentunya Sobat Tani serta siswa-siswi SMKN SPP Lampung, tema kita di hari ini adalah tentang program Corporate Social Responsibility ataupun CSR, jam sosial mengajar dari Fifth Group Lampung. Tentunya program ini adalah program jam sosial mengajar Fifth Group adalah kegiatan program Corporate Social Responsibility atau CSR di mana karyawan Fifth Group ini memberikan pengajaran ataupun edukasi kepada siswa-siswa di sekolah-sekolah seperti di SMK Negeri SPP Lampung yang sudah diselenggarakan hari ini. Nah, tujuan program ini adalah tentunya merupakan salah satu bentuk kepedulian dari Fifth Group terhadap masyarakat dan juga tentunya tujuan ini ataupun juga kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif, kontribusi nyata dan juga tentunya memberikan edukasi kepada siswa sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Wow, ternyata tidak hanya bekerja dan juga ngejar target, tapi ternyata ada kegiatan sosial yang sangat bermanfaat untuk pengembangan siswa-siswi yang ada di Provinsi Lampung khususnya. Baik, saya langsung berbincang-bincang dan bertanya-tanya sejenak ke Pak Riza di hari ini ya. Pak Riza, sebelum kita jauh membahas tentang program CSR ini atau jam sosial mengajar ini, mungkin biar adik-adik ataupun juga para sobat tani yang menyaksikan podcast kita kali ini di kanal YouTube-nya SMK Negeri SPP Lampung mungkin bisa jelaskan sejenak kalau kan saya taunya adalah PT FIF ini adalah PT Federal International Finance yang tentunya ini adalah anak perusahaan dari Astra International yang bergerak di bidang pembiayaan ya Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan sekilas seperti apa FIF Group ini Pak. Oh oke. Ya benar sekali ya. Kalau untuk FIF Group ini merupakan anak bagian dari Astra gitu kan. Jadi Astra itu punya anak bagian perusahaan-perusahaan selain dari Fifth Group ini. Jadi kalau untuk di Fifth Group sendiri merupakan pembiayaan. Nah di Fifth Group sendiri itu pembiayaannya itu tidak hanya ke sepeda motor. Ada 5 LOB yang kita sebut kalau dari Fifth Group atau 5 produk di Fifth Group itu. Ada dia Danastra. Danastra itu apa? Danastra itu untuk pembiayaan pinjaman dengan jaminan BPKB sepeda motor Pak, gitu. Nah yang kedua kita ada Fifth Astra. Nah Fifth Astra itu apa? Fifth Astra itu pembiayaan untuk kredit motor baru. Jadi ya kalau Bapak misalnya mau beli motor baru. Bisa ke Fifth Group, bisa ke kami, nanti kita biayain. Itu Bapak mau motor apa? Gitu. Kalau untuk motor baru di kami itu produknya di Honda ya Pak ya, gitu. Dan yang ketiga itu ada Spectra. Nah Spectra itu untuk pembiayaan produk-produk seperti furnitur, barang-barang rumah tangga seperti sofa, terus rak piring, terus kasur, dan elektronik, TV, salon, gitu kan. Perabotan rumah tangga. Ya perabotan rumah tangga. Dan kita kan banyak di masyarakat kita banyak yang suka karaoke. Nah salon-salon mic, equalizer itu bisa kita biayai juga Pak. Gitu. Tadi untuk yang selanjutnya yang keempat itu ada ini Vinatra. Nah untuk Vinatra ini pembiayaan yang permodalan dengan nominal yang besar Pak. Karena jaminannya pun itu sertifikat rumah. Itu untuk jaminannya. Karena gitu. pinjamannya lebih besar ya. Plafon pinjamannya lebih besar ya Pak. 50 juta ke atas lah gitu. Dan untuk yang kelima atau yang terakhir itu ada Amitra.
Amitra. Nah, untuk Amitra ini kita tidak melulu untuk duniawi, kita juga berpikir tentang akhiratnya. Gitu. Jadi kalau untuk Amitra ini pembiayaan di umroh dan haji. Wow, ada untuk umroh dan haji juga ya? Ya, ada untuk umroh dan haji. Jadi kalau memang ada teman-teman atau apa tadi sebutannya Sobat Tani, Pak, Sobat Tani, betul. Nah, untuk Sobat Tani yang ingin pergi umroh atau ingin mendaftar haji, karena kita tahu kan haji itu sekarang prosesnya lama, Pak. Yang penting daftar dulu, kita dapat nomor porsi, terus kita angsur itu untuk biaya berangkat haji 20 tahun kemudian sih kalau untuk haji. Jadi bisa lebih menghemat waktu lah gitu, Pak. Kalau kita udah daftar dari sekarang, ketimbang kita daftarnya nanti udah berumur dan 20 tahun lagi ya kalau diberi umur panjang kan gitu, Pak. Kalau pas sudah tua, karena yang saya tahu haji dan umroh itu berat. Betul, ya, gitu. betul. Itu sih, Pak, untuk pengenalan dari VIP Group. Kalau untuk berdirinya VIP Group sih di tanggal 1 Mei ya tahun 1989. Oh, jadi dari tahun 89 ya, Pak ya? Sudah dari tahun 89 VIP Group. Sekitar 35 tahun lebih 36 tahun 36 tahun ya. Oke, wah ternyata tadi sudah dijelaskan sekilas ya tentang VIP Group yang tadi ada 5 pembiayaan yang mungkin ini belum diketahui nih oleh Sobat Tani ataupun juga seluruh siswa-siswi ataupun juga orang tua yang menyaksikan ini atau juga guru-gurunya nih ya. Nah, tapi banyak yang nggak tahu nih Pak Fariza. Kalau misalkan, wah ini pasti bunganya besar nih gitu nih Pak. Ini sedikit kita di luar obrolan. Nah, kalau untuk bunga yang diberikan oleh pihak VIP Group ini memang rendahkah atau memang sama dengan yang lain atau bagaimana? Yang membedakan pembiayaan antara VIP Group dengan pembiayaan yang lain, Pak? Ya, kalau untuk kita bicara soal bunga angsuran ya, Pak ya, betul. Kan kita bernaung di bawah OJK nih. Jadi semua untuk proses perhitungan bunga, tenor. Jadi kalau untuk bunga itu kan disesuaikan dengan tenor yang diambil. Jadi itu semua sudah diatur melalui OJK. Jadi ya kita mengikuti itu saja. Kalau untuk dengan kompetitor yang lain sih kurang lebih sama, Pak. Karena sama-sama kita bernaung di OJK. Yang membedakan di kita adalah servis. Karena di kita tadi ada untuk jargon kita TEAM, itulah panduan kerja kita. Jadi ada excellent. Nah, karena kita bagian jasa pembiayaan, yang paling penting itu adalah servis ke konsumen. Jadi kelebihan di kita itu servisnya, Pak, lebih mudah, lebih cepat prosesnya, gitu kan, Pak. Jadi nggak perlu berbelit-belit seperti itu. Kalau untuk bunga dan lain-lainnya kita sama dengan yang lainnya. Oke, yang membedakan adalah memang prosesnya, servisnya, mulai dari pelayanan, mulai dari kemudahan untuk para calon nasabah atau juga calon peminjam yang ingin menjadi konsumen ya di VIP Group itu tadi, karena masih banyak sekali pembiayaan yang lain yang mungkin ribet ya Pak, gitu. Prosesnya lama. Kalau ini kan kadang-kadang sehari juga sudah bisa ya Pak. Kalau untuk motor baru sehari bisa, kalau untuk pinjaman dana setengah hari ya kelar, beres. Ini jadi salah satu hal yang paling membedakan dari yang lain ya. Ini jadi hal yang paling kuat ya Pak ya. Yang paling membedakan adalah itu tadi, cepat, karena memang banyak konsumen yang pingin cepat gitu ya, karena malas berlibet-libet ini itu. Tapi kalau misalnya VIP Group memang berbeda dari yang lain, walaupun memang suku bunganya sama, tapi secara pelayanannya, servisnya sampai dan lain sebagainya yang memang dipermudah untuk konsumennya itu tadi. Baik, kita beralih ke CSR nih Pak, yang tadi hari ini juga Pak Riza sudah menyampaikan, sudah memberikan sambutan kepada kita semua terkait program sosial jam mengajar ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan sejenak Pak, sebenarnya program ini tuh apa alasan yang paling kuat si VIP Group ini bisa buat program di dunia pendidikan seperti ini, Pak? Ya, jadi kan selain seperti yang Bapak sampaikan tadi, selain kita mengejar target, kita mengejar profit segala macam, kita juga berpikir tentang dunia sosial, Pak. Jadi kita menggandeng siswa ini, Pak, siswa-siswa SMK. Rata-rata kalau untuk jam sosial mengajar ini yang kita gandeng adalah SMK, gitu Pak. Jadi ya tujuannya itu untuk untuk perusahaan itu membranding VIP Group ke masyarakat luas melalui anak didik, seperti itu Pak. Kalau untuk dari siswa-siswinya itu kan yang kita sampaikan materi tentang literasi keuangan, Pak, ya. Nah, itu kita mengharapkan dari siswa-siswi itu mengetahui atau paham tentang memanage keuangan, gitu. Jadi
karena sekarang kan banyak nih Pak, kayak godaan-godaan seperti online shop segala macam. Nah, kalau kita tidak bisa atau tidak bisa memanage uang dengan baik, pasti akan berantakan keuangan itu. Tidak hanya online shop, judol juga. Nah, itu Pak yang paling mengerikan itu. Judol yang paling mengerikan. Karena nggak sedikit juga teman-teman saya juga yang jadi korban. Gitu kan. Kalau untuk judol itu memang mengerikan sih. Mengerikan ya, jadi bawanya ke psikis ya Pak. Iya. Dan kalau untuk jam sosial ini juga tidak hanya literasi keuangan sih Pak. Ada materi tambahan untuk di tahun ini. Materinya itu safety reading. Safety reading. Kan kita tahu semua untuk peserta didik di SMK ini kan rata-rata bawa motor, berkendara. Berkendara semuanya bawa motor. Jadi kita mau mengedukasi mereka bagaimana caranya berkendara dengan baik, dengan cara melengkapi apa ya namanya part-part kendaraannya seperti spion, mengenakan helm, seperti itu Pak. Terus habis itu cara berkendara di jalan gitu kan, apa namanya peraturan-peraturan di lalu lintas. Dan yang paling penting surat menyuratnya lengkap. Nah itu Pak, ya karena yang kita tahu kalau untuk SMK Negeri SPP ini kan dekat dengan jalan raya Pak ya, depan lintas. Itu udah lalu lintas. Nah, itu yang kami pikirkan karena di lintas itu setiap 1 meter itu bahaya mengintai kita. Jadi ya kita mengedukasi peserta didik, tidak hanya peserta didik, dewan gurunya pun semuanya harapan kita menjadi target utama dari penyampaian materi literasi keuangan dan safety reading seperti itu sih Pak. Wah, berarti memang program ini tepat sasaran ya untuk peserta didik dan juga untuk para pendidiknya itu tadi. Terkait literasi keuangan, terkait tentang safety reading itu tadi, karena memang beberapa waktu lalu kita di episode kelima kita juga mengundang Satlantas Polresta dari Lampung Selatan juga membahas tentang safety reading terkait dengan surat menyurat yang harus lengkap, karena memang mayoritas rata-rata peserta didik atau juga siswa-siswi tidak hanya di SMK Negeri SPP Lampung tapi seluruh siswa-siswi di Provinsi Lampung pasti menggunakan kendaraan bermotor untuk berangkat sekolah. Jadi memang harus diberikan edukasi terkait safety reading, jangan sampai kebut-kebutan atau bonceng 3 ya, ataupun juga malam-malam nih ada kumpul-kumpulan sampai balap-balapan liar juga nggak boleh ya. Oke, baik. Nah, tapi kalau untuk program CSR dari Jam Sosial Mengajar ini sudah dilaksanakan dari tahun berapa Pak? Kalau di saya sebagai perwakilan perusahaan ini tahun kedua saya Pak. Oh, ini tahun kedua. Ya. Kalau untuk saya pribadi, kalau untuk Jam Sosial Mengajar atau CSR-nya itu sudah dari tahun 2002 kalau nggak salah sih. Sudah berjalan 3 tahun. Kalau saya tidak salah ya, nanti kalau salah ya mohon dikoreksi seperti itu sih Pak. Oke, jadi memang ini adalah kegiatan rutinan setiap tahun setiap tahun. Kedepannya ya. Jadi memang ada berkelanjutan selalu berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekedar seremonial belaka, tapi memang program ini terus dijalankan karena itu tadi tujuannya adalah untuk membranding secara sosialnya kepada masyarakat yang ada di Lampung ataupun juga di Indonesia. Karena Fit Group ini nasional ya? Nasional Pak. Kita ada banyak cabang sih dari Sabang sampai Merauke ya, dan sudah banyak sekali konsumen-konsumen yang sudah percaya dengan Fit Group ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk teknisnya Pak terkait sekolah-sekolah ini, siapa tahu ada sekolah lain yang menyaksikan ini. Bagaimana sih caranya bisa di Fit Group datang ke sekolah dan mungkin memberikan edukasi terkait literasi keuangan dan lain sebagainya? Apakah ada teknis lain atau memang cukup sekolah memberikan proposal saja sehingga datang, atau ada kegiatan yang memang sekolah harus daftar dulu, atau bagaimana teknisnya Pak? Baik. Untuk alurnya Pak ya, untuk alur bagaimana sekolah bisa terpilih untuk Jam Sosial Mengajar ini. Jadi di awal itu memang Fit Group itu bekerja sama dengan ABB. Nah, itu merupakan salah satu company yang bergerak di bidang pendidikan Pak. Jadi di situ ada link. Nah, link tersebut itu diakses oleh para guru, gitu Pak. Nah, dari ABB itu dia men-share link tersebut. Linknya itu nanti bisa diketik aja mungkin Pak, menyala.co.id. Menyala.co.id. Ya, nah jadi setiap guru yang memang berkeinginan untuk berpartisipasi atau sekolah yang berkeinginan berpartisipasi dalam program ini, itu bisa langsung aja join di link itu, nanti mendaftarkan nama gurunya, data gurunya secara lengkap. Gitu. Setelah terdaftar, nanti dari ABB dan Fit Group nanti akan menghubungi gurunya untuk mengikuti seminar menyala itu Pak. Jadi di seminar itu nanti dari tim
panitia itu akan menyampaikan materi tentang literasi keuangan. Seminar dilakukan secara daring atau online ya? Online, Pak, ya benar. Seminarnya online. Jadi nanti akan ada penyampaian materi tentang literasi keuangan. Itu sebelum penyampaian materi nanti kan ada pretest. Nah, setelah penyampaian materi nanti ada posttest. Nah, bagaimana guru bisa terpilih? Kan itu pertanyaannya, Pak. Itu dari keaktifan gurunya selama seminar tersebut. Baik. Itu, dan ada nilai juga yang dilihat dari posttest dan pretestnya itu, Pak. Seperti itu. Jadi nanti kalau memang guru itu nilainya mumpuni, itu kan ada perhitungan dari berapa besar, misal 5 besar atau 10 besar. Itulah nanti gurunya yang dihubungi oleh pihak panitia untuk melakukan mekanisme atau acara yang lebih lanjut berupa CSR jam sosial mengajar yang ya seperti ini, seperti di SMK Negeri SPP ini sekarang ini. Kayak gitu, Pak. Jadi pihak perusahaan ke sini bekerja sama dengan pihak sekolahan untuk menyampaikan materi literasi keuangan dan safety reading kepada siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu sih, Pak. Jadi memang itu teknis alur dari bagaimana caranya supaya sekolahan ini dikunjungi oleh tim dari Fifth Group itu tadi ya. Jadi memang mendaftarkan melalui website menyala.co.id. Jadi ntar seluruh guru ya mungkin menyaksikan tayangan ini mungkin bisa mengikuti. Nah, program ini ada rentannya nggak, Pak? Maksudnya rentang dari tanggal berapa atau setiap bulan berapa atau boleh di bulan berapa aja daftarnya atau bagaimana? Itu ada rentannya, jadi nanti ada batch-batchnya atau ada bagian ada waktu-waktunya gitu. Kalau kayak Ibu Weliza ini kan dia di batch 1 maksudnya. Batch 1 itu di bulan, setiap di awal tahun di bulan 2. Ya, itu nanti pun itu dengan oleh tim AAB atau tim panitia itu nanti akan di-share atau diinfokan biasanya ke email sekolahan masing-masing. Untuk linknya, untuk alur prosesnya, untuk tata cara pendaftarannya. Seperti itu sih, Pak. Jadi yang penting adalah untuk buka dulu si website ini tadi ya, menyala.co.id. Nah, kalau untuk outputnya, Pak, mungkin tadi juga sedikit sudah dijelaskan, tapi mungkin bisa lebih detail lagi terkait output program dari jam sosial mengajar ini sebenarnya apa sih, Pak? Selain untuk membranding sosial dari si Fifth Group-nya ini sendiri. Ya, kalau untuk outputnya ya, yang tadi saya jelaskan ya, Pak ya, yang jelas memberikan edukasi terhadap siswa-siswi atau pihak guru mengenai literasi keuangan dan safety reading. Terus itu untuk dari sisi sosial atau dari sisi sekolahnya. Kalau untuk dari sisi perusahaannya membranding atau memperkenalkan produk-produk yang ada di Fifth Group. Ya kan, pembiayaan ada apa saja di Fifth Group tersebut. Kita bisa pembiayaan apa saja yang bisa di cover oleh Fifth Group gitu kan, Pak. Jadi itu aja sih, Pak, output yang kita harapkan seperti itu, Pak. Baik. Tadi sudah dijelaskan ya, Sobat Tani, kalau misalkan Fifth Group ini memang melayani 5 program pembiayaan ya, Pak. Tadi ada Danastra, Fifth Astra, Spectra, Finatra, Amitra. Nah, nanti kalau misalkan apa itu kelima program ini, mungkin di awal bisa di playback lagi ya. Penjelasan tadi sudah sangat detail, atau cari aja nanti di Google atau juga Fifth Group, itu penjelasannya sudah sangat lengkap ya, Pak ya. Nanti kalau misalkan bisa menghubungi, mungkin ada yang setelah menyaksikan tayangan ini mungkin bisa salesnya langsung nanti dihubungin, Pak. Nanti boleh nomor telepon. Nanti nomor teleponnya bisa saya cantumkan. Boleh. Nanti nomor sales dari Fifth Group-nya bisa saya cantumkan di bawah ini. Nanti kalian bisa langsung, Sobat Tani atau juga guru-guru bisa langsung menghubungi kalau memang membutuhkan bantuan dari Fifth Group itu tadi. Ya, Pak. Oke, Pak Riza, kita sudah di statement akhir, Pak. Mungkin ada closing statement yang akan disampaikan kepada Sobat Tani kita yang menyaksikan tayangan ini atau juga seluruh siswa-siswi ataupun juga para guru yang menyaksikan podcast kita di SMK Negeri SPP Lampung. Silakan, Pak Riza. Program dari Fifth Group yaitu CSR jam sosial mengajar, itu intinya ingin membranding dari Fifth Group itu sendiri, memperkenalkan Fifth Group itu sendiri ke masyarakat luas. Dan kedua, untuk sosialnya itu sendiri mengedukasi setiap siswa dan pihak-pihak guru di sekolah yang terpilih bagaimana cara memanage keuangan dan berkendara di jalan raya dengan baik dan benar. Itu saja sih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Wahyu Riza Hermawan SPD sudah hadir ke SMK Negeri SPP Lampung memberikan pembinaan kepada siswa-siswi terkait literasi keuangan dan juga safety reading yang sangat bermanfaat untuk para siswa-siswi ataupun juga kepada seluruh
guru yang mengajar di SMK Negeri SPP Lampung. Semoga juga yang menyaksikan tayangan ini juga termotivasi untuk mengikuti program ini, bisa berkunjung ke sekolahannya dari Fifth Group. Jadi bisa langsung daftar aja di menyala.co.id ya. Dan tentunya sekali lagi terima kasih Pak Riza sudah hadir. Dan usai sudah perjumpaan kita pada siang hari ini Sobat Tani. Dan tentunya sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Nanti kita akan mengundang kembali narasumber-narasumber yang tentunya sangat menginspiratif dan tema-tema yang sangat menarik yang kita obrolkan di podcast kita kali ini. Dan akhirnya saya Imron Parsoran mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.